jauh nih di Surabaya dan membutuhkan biaya banyak, belum lagi maintenance dan lain-lain itu kan juga besar. Jadi aku memutusin untuk ya udahlah, itu tempat aku pakai. Padahal mau disewa sama rumah makan Padang itu langsung kontrak 5 tahun. Dan aku batalin sepihak, kembaliin, nggak, maksudnya aku nggak jadi sewain, dan aku buka usaha sendiri, itu aku pakai tempatnya dengan posisi keuangan yang ala kadarnya, dalam arti sisa-sisa, udah sisa-sisa pertempuran lah, sisa-sisa yang kemarin-kemarin ancur-ancuran segala macem. Akhirnya aku buka usaha itu, dan aku nggak berani minta uang sama papiku. Karena apa? Aku juga nyadar aku sudah habisin uang banyak gitu. Jadi aku lebih memanfaatkan uangku yang masih ada, dan perhiasan-perhiasanku yang masih ada itu udah aku jual-jualin semuanya. Yang penting aku udah bisa punya usaha, gitu aja pikiranku. Karena kalau aku kerja ikut orang, susah juga. Susahnya itu begini, dengan posisi yang kita sudah terjun di dunia salon gini kan, sedikit banyak aku tuh lupa lupa yang namanya pelajaranku selama aku sekolah hukum, itu udah ngeblank semuanya. Istilah kasarnya aku cuman ya ada ijazah nganggur di rumah gitu, dan itu semuanya aku udah lupa, mata-mata pelajaran segala macam, undang-undang apa isinya itu aku udah lupa semuanya. Mau nggak mau yang sudah aku tekunin, udah pernah aku ceburin meskipun kotor semua, dalam arti belum sukses, ya udah maju lagi aja, nyemplung lagi gitu, ibarat kata nekat lah ya. Ya, aku buka nih dengan peralatan yang seadanya, sisa-sisa saat itu, tapi ya semuanya masih layak. Dan aku mau membuka karena aku menyadari aku ini posisi rukonya ada di pinggiran. Jadi lokasinya itu perbatasan antara Surabaya sama Sidoarjo. Ibarat kata masih kabupatennya gitu lah ya. Ibarat kata, dan bukan di tengah kota, di pinggiran. Jadi mindsetku saat itu aku mau membuka usaha sekalian besar, karena aku merasa ini di daerah dan aku harus jadi pioner, aku harus membuka gede-gede sekalian gitu loh. Udah ancur-ancuran di situ, udah aku nggak berpikir yang aneh-aneh, yang penting aku buka. Saat itu untuk interior salon aja aku hanya sekedar cuman dicat biasa, dicat tembok biasa aja. Pikirku udahlah gini dulu, ini kalau untuk di daerah ini termasuk salon yang mewah gitu. Akhirnya cari-cari hari untuk membuka usaha salon, ketemu satu hari tek dimana aku opening saat itu. Nah, aku opening dengan hanya satu pegawai aja, dan itu dia tidak profesional sama sekali. Aku belum ngajarin dari nol, bener-bener ibarat kata aku akan kerja keras banget ini, karena pegawaiku belum bisa diandalkan saat itu. Nah, di situ ternyata yang aku pikirkan dulu kalau orang di daerah itu mungkin nggak akan respect dengan usaha saya, ternyata itu salah. Ternyata setelah saya membuka usaha di situ, ternyata orang sekitar, maksudnya itu semuanya respect, karena posisi salonku, posisi rukoku itu benar-benar tepat di pinggir jalan, dan akses orang mondar mandir itu dua jalur nih, dua jalur motor, dan itu bukan mobil besar-besar. Jadi setiap kali ada orang lewat pasti akan toleh kanan toleh kiri, jadi orang lebih cenderung lebih gampang untuk lihat salon aku gitu. Terus akhirnya jalan-jalan berjalan waktu, semakin ini perkembangannya semakin bagus aku lihat. Aku merasa oh ternyata pasarnya di sini ini bagus ini. Saat itu aku berpikir mungkin ini tahun saya, mungkin ini giliran saya petik buah selama kemarin saya hancur-hancuran. Nah di saat itu aku benar-benar masukin modal gede-gedean di salonku, segala macem peralatan yang sekiranya mendukung untuk aku membuka usaha itu aku beli. Nah
Itu pun dengan perputaran uang yang aku dapat, bukan lagi aku nyenggol duit tabungan ya. Uang salon yang aku putar bener-bener. Selama aku bangkrut yang kemarin-kemarin itu kan aku jadi lebih berpikir dewasa dan sangat teliti dalam hal keuangan gitu loh. Jadi aku nggak mau nyenggol-nyenggol uang tabungan aku. Jadi yang aku puter itu bener-bener duit salon. Duit salon aku puter untuk aku beli ini, aku beli itu, segala macam untuk keperluan salon, sampai akhirnya jadi yang seperti sekarang itu semuanya uang salon yang aku puter. Adapun dikit-dikit kayak papiku kasih gitu, itu pun aja kadang aku pakai dulu, terus kalau ada keuntungan salon aku kembaliin lagi dalam aku masukin tabunganku lagi. Jadi bener-bener keuangan salon ini yang aku puter untuk membiayai salon aku supaya jauh lebih bagus, jauh lebih enak dilihat gitu. Nah saat itu aku sudah ngerasa bener-bener di 1 tahun pertama, oh ini sangat prospek sekali gitu loh. Ini sangat bener-bener menurut aku tuh, oh ini ya, oh kalau orang maksudnya jalan-jalannya lurus, sukses tuh kayak gini ya, duitnya rasanya kayak gini ya. Itu aku mulai ketagihan, aku kerja semakin rajin, aku ikut seminar ini itu, semua seminar yang sekiranya untuk membuat salonku lebih maju itu aku ikutin semuanya, dan aku orangnya gak pernah pelit untuk keluarin uang untuk belajar. Dari situ akhirnya lambat laun salonku makin dikenal, aku semakin bisa untuk memanage keuangan, aku semakin jeli dalam hal keuangan, aku semakin jago dalam hal untuk pemasaran salonku. Aku juga semakin mengerti apa langkah yang harus aku lakukan supaya salonku ini terlihat menarik gitu loh. Itu semuanya aku lakukan. Trik-trik marketing yang tidak dipakai sama salon-salon lain itu aku terapkan di salonku. Di situ aku menggunakan trik dimana aku harus ibarat kata menjemput bola segala macam, semuanya aku lakuin, dan akhirnya itu banyak ditiru-tiru salon-salon lain sekitar salon aku. Dan aku orangnya nggak pelit untuk membeli suatu produk, jadi semua sales bisa masuk ke tempat aku. Jadi aku cobain semua satu-satu produk-produknya ini, dan akhirnya aku dapat pegang satu brand, satu produk ini yang benar-benar, oh aku cocok ini pakai ini untuk treatment ini, aku cocok untuk pakai produk ini di treatment ini. Dan supplier, dalam arti supplier bahan-bahan salon, sudah mulai percaya dengan kita, sudah mulai berani taruh barang di tempatku dengan naruh barang itu yang enggak, jumlahnya enggak sedikit, paling enggak minim itu 1 karton kalau aku ditaruhin barang itu, dan semuanya selalu habis maksudnya habis saya pakai untuk customer saya. Nah, kerjasama yang seperti itu sangat membantu aku sekali dalam aku membuka usaha salon. Jadi bukan lagi modal saya sendiri yang saya puter, melainkan modal dari supplier bahan-bahan salon. Ibarat kata dia konsignasi ke kita, aku benar-benar putar otak bagaimana caranya barang ini habis aku bisa bayar supplier, aku dapat keuntungan, aku bisa bayar pegawai. Ini yang benar-benar selalu aku pikir, aku cari jalan keluar, aku cari ide-ide yang terbaik, bagaimana supaya orang selalu menarik dan pengen datang ke tempat aku. Semuanya aku lakuin. Ibarat kata sekarang aku sudah dibantu dengan tenaga kerja yang sangat mumpuni dan memadai, mereka yang ada di lapangan. Aku ibarat kata sebagai marketing digital, bukan hanya sekedar marketing digital, tapi lebih ke marketing gimana sih caranya supaya orang mau datang ke tempat saya. Jadi segala macam marketing salonku ya aku yang pegang sendiri gitu. Aku yang ibarat kata aku dapat orderan, aku repeat ke pegawaiku selalu, sampai sekarang pun seperti itu. Makanya aku banyak
waktu kalau ada waktu senggang gitu, aku selalu yang namanya aktif di media sosial dimanapun itu. Aku selalu seperti itu gitu, bagaimana memarketingkan usaha kita. Dan aku selama usaha ini, aku juga nggak pernah berpikir oh bagaimana nanti saya mau gaji pegawai saya gini gitu. Saya nggak pernah pikir begitu. Di mindset pikiran saya, setiap orang punya rezeki sendiri-sendiri. Saya ada pegawai sekian, pegawai si A ada rezekinya sendiri, si B ada rezekinya sendiri, rezekinya dititipin ke saya, ada order masuk saya lempar ke pegawai saya. Selalu begitu. Makanya saya tidak pernah yang namanya takut untuk tidak bisa gaji pegawai saya, karena di pikiran aku semua ada takarannya, dan itu tidak aku pikirkan dahulu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan kita mengalami proses-proses jatuh bangun jungkir balik itu, aku jadi lebih mengerti gitu loh. Aku jadi lebih mengerti, oh maybe mungkin yang orang punya usaha besar-besar segala macam itu juga berawal seperti saya. Dan aku selama aku berbisnis, aku juga dapat ilmu banyak dari papiku yang usaha. Aku liatin bagaimana caranya kerja dia, bagaimana memanage keuangan, bagaimana memanage pembukuan, tapi lebih saya persingkat. Lebih aku persingkat dengan cara yang mudah aku pahami, karena aku menyadari aku tidak ada background pembukuan atau ekonomi sama sekali. Meskipun aku SMK saat itu, SMK akuntansi, tapi kan sudah lupa semuanya. Jadi aku lebih mempersingkat pembukuan salon, hanya ada kayak laporan harian setiap hari masuk, ada order apa, maksudnya ada treatment apa, pengeluarannya apa, nanti saldo akhir bulan, nanti ada tutup buku akhir tahunan, hanya itu aja. Mungkin aku lihat punya papiku sangat-sangat ribet ya, karena kan usahanya skala-skala besar, sedangkan aku usaha skala kecil, aku pun harus menggunakan pembukuan yang skala kecil juga, nggak bisa disamain dengan yang pembukuan skala besar. Nah dari situ aku mulai lebih pintar lagi gitu, lebih pintar lagi. Keuanganku semakin semakin meningkat. Akhirnya kita bisa investasi, beli ini beli itu, beli ini beli itu. Dari situ aku kan mulai ini ya, oh sudah inilah, bisa dikatakan kita sebagai orang usaha yang matang. Tapi aku nggak keblinger di situ, nggak keblinger dalam arti ya jangan mudah puas di situ aja, kita harus berkembang di tempat lain. Nah cuman bedanya kan, aku bukan belum berani ya, lebih hati-hati dalam aku membuka usaha yang baru lagi. Karena kalau di salon itu kan lebih susahnya itu bukan susah mencari modalnya sebenarnya. Kalau secara aku pelajari ya, di dalam usaha salon bukan susah mencari modal, tapi lebih susah mencari tenaga kerja ya. SDM yang benar-benar mumpuni di dunia salon itu agak susah. Sekalinya kita dapat yang pintar, mereka hitungannya sudah begini, itu wajar. Ibarat kata dia menjual kepintaran dia, tapi terkadang begini pun dibungkus dengan yang sok keminter, dan akhirnya bosnya seperti dibego-begoin dan lain-lain. Itu aku nggak suka kayak gitu. Makanya aku sangat susah dalam mencari pegawai. Aku kalau nggak cocok sekali, lebih baik aku nggak mau buka usaha. Padahal banyak sekali teman-temanku di luar sana yang melihat saya sudah posisi sukses ini, mereka mau tanam saham, ibaratnya mau tanam uang mereka untuk bisa buka salon dengan saya, jadi rekanan saya. Dan mereka tanemin uang bukan uang yang kecil gitu, uang besar semua. Tapi saya berpikir bukan masalah uangnya, tenaga kerjanya ini yang agak susah. Karena kalau kita sudah punya usaha, kita itu mau nggak mau harus kontrol setiap hari. Saya yang hanya sekedar satu usaha saja, saya harus kontrol setiap hari. Mulai dari pemasukan, pengeluaran, kita juga harus mempertimbangkan dan
harus benar-benar apa ya, teliti. Yang kita urusin bukan sekedar rambutnya orang, kita ngurusin pembukuan, kita ngurusin makannya pegawai, kita ngurusin yang lain-lainnya, itu campur aduk jadi satu gitu. Nah, kalau misalkan aku membuka usaha salon satunya lagi, otomatis ini semua harus saya pikir, kecuali saya mendapatkan satu tenaga kerja yang benar-benar bisa saya pegang dan bisa saya andelin, dan itu agak susah. Memang selama ini aku ada kepikiran mau buka usaha yang baru gitu, dalam arti membuka cabang, tapi lebih ke tidak mau lebih ke rambut, karena kalau kita berhubungan dengan rambut itu kita susah-susah gampang untuk cari tenaga kerjanya. Berbeda dengan kita yang hanya sekedar facial gitu, kita ajarin sekali dua kali, meskipun 1 bulan sekali kita gonta-ganti pegawai, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau rambut itu agak susah. Makanya sebenarnya aku ada rencana membuka usaha yang baru, tapi kalau tempatku tidak diperpanjang sewa sama yang penyewa sekarang. Kalau kalian tanya, oh selama salon ini hasilnya banyak ya? Kalau bisa saya jawab, iya. Karena kita membuka usaha salon itu adalah kerja jasa. Nah, kita membuka usaha salon itu adalah kerja jasa. Sama seperti yang saya bilang di pertengahan video saya. Sebenarnya untuk membuka salon, kalau kita pintar, kalau kita jeli, kita nggak perlu modal. Modal datang sendiri. Supplier yang modalin kita yang putar itu keuangannya. Gitu loh. Jadi selama perjalanan karir saya sampai detik ini, saya sudah ngerasain semuanya. Enaknya uang buka usaha salon itu benar-benar enak, karena kita mendapatkan keuntungan 100% bahkan lebih. Ibarat kata kalau orang jual baju ya, karena saya juga ada pengalaman di situ, kalah mata kalah uang, karena update baju ini terus-terusan, dan ini membutuhkan suplai modal banyak. Supplier baju tidak mungkin mau supply kita kalau nggak ada begini ya. Tapi karena kan baju ibarat kata tidak ada expirednya, cuman mati di model saja. Kalau salon ini kan obatnya semuanya ada expired. Ada expired, otomatis supplier, distributor itu harus kenceng-kencengan menjual produknya. Entah itu dia konsignasi segala macem, tapi mereka juga tidak konsignasi dengan salon-salon biasa. Biasanya mereka lebih ke, kalau berani konsignasi itu salon yang jam terbangnya tinggi dan salon besar. Makanya dari situ aku memanfaatkan itu, dalam arti, oh gue ada yang modalin nih, produk ini modalin saya. Bagaimana saya menjalin kerjasama yang baik supaya produk dia itu selalu kenceng aku jualnya, dan saya juga mendapatkan keuntungan dari situ, keuntungan dimodali gitu ya, ibarat kata kan gitu. Kita sudah tidak, aku gini, aku sudah tidak keluar modal. Saya hanya memikirkan bagaimana saya membayar maintenance salon ini, mulai dari listrik, kasih makan, maksudnya kebutuhan makan pegawai, gaji pegawai, dan sisanya keuntungan saya. Saya sekarang cuma pikir itu, jadi saya tidak pikir modal yang harus tiap bulan begini begitu, oh, tidak. Itu saya sudah nggak di situ posisinya, saya sudah di atasnya itu gitu loh. Jadi sudah keuntungan lagi yang saya dapatkan, saya hanya ibarat katanya tuh udah untung-untungnya aja nih yang aku makan gitu loh. Ibarat kata udah lebih-lebih lah. Memang iya, karena membuka usaha salon itu benar-benar enak kalau kalian tahu trik dan caranya ya. Tahu trik dan caranya loh ya. Saya bilang jangan dikira nanti setelah aku bikin video ini kalian berbondong-bondong buka usaha salon, kalian berpikir oh nanti aku akan bisa kaya. Nggak bisa seperti itu. Semuanya ada prosesnya. Nah, proses ini kalian harus kalian lewatin dulu, baru kalian bisa posisi di seperti saya. Nah, aku bisa bilang begini karena memang aku sudah jalani semuanya. Makanya kalau kalian mau buka usaha salon, bukalah, ikuti alurnya, ikuti mangsa pasar,
pasar maunya seperti apa. Jangan mudah putus asa, jangan mudah ngeluh. Ngeluh boleh tapi jangan lama-lama, ya. Ngeluh boleh, jangan lama-lama. Soalnya apa? Mood kita itu mempengaruhi penghasilan kita. Percaya nggak percaya, itu yang udah saya lalui gitu. Dan sekarang ini kan berkata yang sudah saya dapatkan sudah banyak gitu. Sudah banyak, sisa saya memaintenance, mempertahankan apa yang sudah saya capai. Nah,